Ini untuk pertama kalinya, jadi dia harus diciptakan dulu. Jadi kalau misalnya kemudian silakan pilih semester, ini semester genap. Di share screen ulang, terlepas share screen tak? Sudah muncul nama mata kuliahnya, program studi, kelasnya, jumlah mahasiswa yang tadi disebutkan ya, maksimal itu 40. Share screen admin. Sudah sampai sini? Sudah lihat ya? Sekarang saya akan pilih salah satu kelas. Nah, ketika saya klik, dia akan otomatis mengenerate dan diarahkan kita masuk ke deep learning. Nah, di sini kita masuk ke sistem yang
dan password untuk sama ini juga ada sedikit saya mau tambahkan. Saya login dari menggunakan browser Firefox. Nah, jika saja besoknya saya dapat kondisi ada from Anda tidak bisa login dari browsernya. Besoknya kalau ada kondisi login pada password saya sudah betul dari browsernya. Ini adalah course untuk satu kelas tadi. Nama kuliahnya adalah pemrograman orientasi objek kelas A. Nah, tinggal kita isi untuk pertemuan satu sudah disediakan. Silakan isi topik perkuliahannya, kompetensi mahasiswanya. Mau dilampirkan juga boleh. Saya perlihatkan caranya. Dan ini sudah tergenerate sampai pertemuan 15. Kecuali pertemuannya 2 kali seminggu. Ya, nanti ada paling bawah untuk menambahkan jumlah pertemuannya. Sudah masuk sampai di mana? Sudah berhasil ya. Jadi tidak diperkenankan untuk membuat course sendiri, walaupun sebenarnya bisa. Cuman karena mahasiswa butuh link ini juga, ini harus sama. Ya, sudah berhasil semua masuk di proyek sudah. Nah, di sini adalah tempat bertemu dengan siswa secara online oleh kondisi pandemi yang bukan di kelas. Kita bisa simpan di grup WhatsApp, kita bisa simpan di grup Telegram. Jadi minimal kalian punya satu aplikasi lagi untuk memudahkan komunikasi dengan mahasiswa. Kalau kita nunggu cek informasi karena WhatsApp atau Telegram itu salah satu komunikasi cukup cepat. Mungkin mahasiswa nggak bisa dengan cara sehingga sudah masuk kerja mulai simpan di grupnya. Nah, yang pertama yang kita akan buat adalah absensi. Absensi ini tahu nggak? Saya belum. Absensi ini yang penting ya, soalnya menjadi salah satu syarat bahwa orang melakukan kita buatnya tempat mahasiswa nanti masuk ke proses ini dengan mengisi sendiri yang ada. Jadi link yang tersedia ini sesuai dengan jadwal mata kuliah yang ada di sini.
Oke, sekarang kita mau buat absen. Oke, absen ini saya sarankan kita simpan di dekat sini. Ini ada satu yang sudah disediakan ya, webinar, video teleconference. Sebenarnya boleh kita pakai, ini gratis, Jitsi sama Big Blue Button. Sama seperti dengan Zoom, dengan Google Meet, fungsinya sama untuk conference. Nah, cuman perlu cukup kesabaran. Soalnya banyak yang pakai, sehingga servernya padat. Oke, ya, kalau kita mau pakai, kalau punya Bapak Ibu punya akun Zoom sendiri atau senang pakai Google Meet tadi, nggak salah. Boleh disampaikan linknya nanti ke mahasiswanya. Oke, jadi absensi tidak disimpan di pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3. Kita simpannya di bagian general. Ini adalah bagian general ya. Jadi informasi umum silahkan simpan di dalam sini. Caranya ini ada tombol Turn Editing On. Silahkan diklik. Biar kita bisa ngedit di dalam course-nya kita. Ini sudah. Nah, ini ada tombol Add Activity. Dapat tombol Add Activity ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa. Saya pilih yang all dulu. Ini ada banyak sekali plugin yang bisa kita manfaatkan. Nah, kalau tadi conference boleh pakai Jitsi dan boleh pakai Big Blue Button. Silakan nanti uji coba lebih nyamannya pakai Big Blue Button atau menggunakan Jitsi. Tapi kalau misalnya kembali ini cukup butuh kesabaran, soalnya banyak yang pakai. Jadi kalau Bapak Ibu punya Zoom atau lebih senang pakai Gmeet, silahkan gunakan yang lain. Nah, absensi silahkan pilih attendance. Ini dia attendance. Oke, silahkan diklik attendance-nya. Ya. Ini silakan diganti kata attendance-nya dengan bahasa Indonesia ya, supaya mahasiswa dapatnya ada yang belum ngerti attendance itu apa. Saya beri contoh, saya ganti dengan absensi mahasiswa. Ya, di general. Oke, isi name-nya dengan absensi mahasiswa. Deskripsinya boleh kita tambahkan seperti bahwa absensi ini bisa diakses sesuai selama durasi kelasnya. Jadi kalau misalnya 7.30 kelas perkuliahan dimulai 7.30 sampai 9.10. Ini kita boleh isikan informasi ya. Dengan informasi juga jika mahasiswa memiliki kendala untuk bisa akses e-learning, konfirmasi ke dosennya langsung atau bagaimana. Dan silakan cek klik display description on course page supaya deskripsi ini tampil ke bagian depannya ya. Jika sudah diisi, silakan save and display. Yang lainnya nggak ada diisi. Nanti kita diarahkan langsung masuk ke lebih detailnya untuk membuat absen tiap pertemuannya. Otomatis di general. Awalnya ada
Tadi sudah di save and display ya. Oke, nanti diarahkan ke sini. Nah, sekarang kita mau tambahkan pertemuan kita. Jumlah pertemuan itu ada 15. Oke, add session. Kita pilih add session. Nah, ini kita lihat mulai perkuliahan. Cek kembali jadwal yang ada di Siaka. Seperti ini dia tadi apa ya? Mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Ya, ini ada Senin, jadwalnya Senin jam 7.30 sampai 9.10. Jadi silahkan isi tanggalnya dan waktunya sesuai yang jadwal kelas tersebut. Ini kita mulai tanggal 20. Mulai tanggal 22 ya. Iya, hari Senin kita mulai. Ya, jadi kalau jadwalnya Bapak Ibu hari Selasa, tuliskan tanggalnya. Ini saya karena jadwal saya hari Senin, jadi saya pilihnya adalah tanggal 22. Perkuliahan untuk kelas ini dimulai jam 7.30 sampai 9.10. Ingat ayat sama ayatnya. Kalau lihat Indonesia sesuai. Kondisi sistem itu down, mahasiswa tidak sempat akses. Boleh kita sebentar kita bisa. Makanya harus nanti kalau ini menjelaskan nih, saya mau menjelaskan di atas. Saya mau menjelaskan di atas. Di Zoom. Kak Nurul. Kenapa Wana? Itu sampai jam 9. Bisa saja berganti, tapi kalau masalah akses mahasiswa itu tetap ada lain yang kuat. Dan bisa dia harus sesuai dengan jadwal itu. Mahasiswa kan beragam pada yang satu dari misalkan ada pandangan Saya tambahkan sedikit, jadi akhirnya bisa diakses selama jam 7 sampai 9.10. Di sistem ketika sudah 9.11, sistem langsung tidak bisa melakukan pembosan. Sudah jam 7.30 sudah dapat info bahwa sebagai berbeda, kita harus siap siaga, dan mereka gimana akan masuk. Ingin tanyakan?
Sudah? Selanjutnya jika jadwal ini berulang setiap minggunya, kalau kita mau setting supaya ini berulang setiap minggu, ada multiple session. Ada multiple session, ini kita buka supaya menunya terbuka semua ya. Oke. Ada checklist, silakan checklist repeat this session above as follow supaya dia berulang. Kita mau ulang setiap hari apa? Jadi sesuai dengan jadwalnya ya. Ini tadi 22 ada di hari Senin. Jadi absensi ini akan berulang setiap Monday, setiap Senin. Berulang setiap 1 minggu dan sampai dengan bulan, kira-kira bulan berapa ya? Juli. Nah, kalau misalnya dia 2 kali pertemuan, kalau misalnya 4 SKS atau praktikumnya 2 SKS itu 2 kali pertemuan ya. Nah, silakan checklist pertemuan yang berikutnya. Jadi misalnya dia Senin sama Kamis. Jadi silakan bahwa absen ini akan ada di Senin dan Kamis. Ya, kalau jamnya yang berbeda, kita buat 1 kali lagi nih. Apakah bisa saya ganti minggu kita melihat kita. Ada itu Pak. Kalau misalnya saya kalau itu saya belum bisa. Saya lihat minggu berikutnya itu kan 2 hari ya. Kita tidak. Dan normalnya sebenarnya dan yang kembali Sampai sini sudah ya. Nah, sekarang kita student recording. Ini auto markingnya kita disable supaya mahasiswa bisa ngisi dari rumahnya. Kita disable. Ini nggak disarankan pakai password ya. Soalnya kadang sebenarnya kita sendiri yang repot. Kita harus ingat kembali passwordnya kemarin apa ya di setting. Oke. Jadi nggak usah diisi passwordnya. Ini nggak ada lagi ya, nggak perlu diisi. Saya langsung pilih add. Ini terbentuk. Oh ini lebih ya. Nah ini sebenarnya cuma 16 Pak ya. 16 dengan panel. Nah, ini lebih ya kayaknya boleh tinggal dihapus saja. Ada tombol untuk satu-satu atau boleh checklist nanti bisa dihapus. Oh ya, dihapus saja. Ini kan ada lebih ya, ini tombol hapusnya ada. Delete session. Nah, jadi seperti yang ditanyakan sama Ibu ya. Kalau misalnya saya sakit atau misalnya berhalangan hadir, pertemuannya boleh diganti. Nah, jadi misalnya ini berhalangan dihadir Monday 5 April, tinggal kita edit. Nah, ini kalau kita sudah janji dengan mahasiswa bisa tanggal sekian, jam sekian, kita harus komunikasi dengan mahasiswa terlebih dahulu. Ya, kemudian nanti tinggal edit sessionnya. Silahkan ini diatur tanggalnya, jamnya, ya. Khusus untuk 1 minggu pertemuan itu.
Saya kembali ke bagian umum. Kita klik ada general. Sekarang mobil di kelas berikutnya. Dan dari kanalnya harus jadwal ini bisa untuk kelas kursus berikutnya. Jadi dia ada di bagian general, Pak ya. Jangan disimpan di pertemuan. Bagaimana untuk absensi? Masih ada kendala? Oh, sebentar. Itu absensi? Oke. Sambil mungkin tunggu ya, sebenarnya di sini bagian general dekat absensi kita bisa tambahkan satu informasi umum seperti adalah link grup. Kalau misalnya Bapak Ibu punya mau memudahkan komunikasi, bikinkan grup WhatsApp atau grup Telegram, kita bisa pasang linknya di sini. Jadi dengan cara yang sama tadi di dekatnya absen, add an activity or resource, kemudian ada URL. Ini ada URL. Nah, jadi klikkan misalnya link grup WhatsApp. Ini boleh dipaste link grupnya. Nah, kalau saya contohnya, ini saya pakai Telegram, jadi tinggal ambil linknya. Ya, jadi bisa digunakan tambahkan satu link group di sini ya. Saya belum buatkan, jadi saya belum pasang. Dari sana. Oke, kita sekarang masuk bagaimana mengisi untuk pertemuan 1. Kita bisa pasang materi kita dalam bentuk PDF ataupun PowerPoint. Ya, atau mungkin bisa diinformasikan tentang link Zoom-nya Bapak Ibu. Yang penting masih mode on ya. Masih mode on di sininya. Nah, ini masuk di pertemuan 1.
Kalau mau isi topik perkuliahan dan kompetensinya, kita di sini ada tombol edit di atas. Kalau mau mengisi topik perkuliahan dan kompetensi mahasiswa, pilih edit, kemudian edit week. Oke, silahkan isi topik perkuliahannya, kompetensinya. Kemudian nanti bisa tekan tombol save. Ini saya belum ambil RPS, jadi belum bisa isi. Apapun selama ditempatkan di sini. Mahasiswa itu selalu mencari peluang bagaimana dia bisa dia tidak ikut ya mengambil kalau kita tidak punya itu bisa di lembaga sebelum membimbing yang ada di sana itu ada yang punya kita menggunakan pilihan tolaknya membuat video itu kenapa kita sekarang kita mau tambahkan materi, jadi sama, jadi dimasuk di pertemuan 1 ini bagiannya, jadi setiap pertemuan akan disediakan untuk menambahkan activity ataupun resource-nya. Jadi diklik add an activity. Nah di sini silahkan pilih file. Kalau misalnya belum ada yang selalu dipakai ya, boleh masuk di Alt, kemudian cari file. Ya, file ini boleh PDF, boleh PowerPoint, atau boleh ini ya, video atau link. Kalau link bukan ya, bukan file ya, tadi URL. Nah, di sini masukkan, misalnya materi pertemuan 1 apa? Atau materi pertemuan 1. Boleh diisikan deskripsinya. Jangan lupa kalau mengisi deskripsi, boleh dicentang displaynya supaya muncul di depan. Silakan. Oke. Informasi deskripsi ini boleh mahasiswa dipersilakan untuk mendownload file materi sebelum masuk ke konferensinya. Atau boleh diisi tentang secara umum materi pertama kita isinya apa. Deskripsi dari pertemuan pertama. Ini boleh metode drag and drop ya. Jadi saya pilih satu materi. Ini saya pilih pertemuan 1, saya metode pakai drag and drop, kemudian pasang, lepas. Kalau misalnya ini boleh tambah file di sini, atau cari dari foldernya. Untuk yang lainnya, event sampai kompetensi, nggak perlu ada yang disetting. Kalau saya upload 1 materi, 2 materinya, boleh langsung save and display, atau save and return to course.
Sudah ada satu. Saya, Bapak Ibu. Nah, sekalian juga saya perlihatkan satu contoh, itu ketika kita memberi tugas ya, bisa jadi pertemuan ketiga, keempat, kelima, kita berikan tugas kepada mahasiswa. Deep Learning menyediakan layanan untuk mengumpulkan tugas-tugas anak mahasiswa. Jadi kita tidak perlu, mahasiswa nggak perlu ngirim ke WhatsApp kita, ngirim ke email ya, langsung dikelompokkan, kita bisa langsung nilainya pun juga nanti kita bisa langsung rekap satu kali tarik semua. Absensinya kita langsung ambil, nilai-nilai tugasnya, nilai midnya, nilai finalnya kita langsung tarik dalam bentuk Excel. Nah, ini saya berikan satu contoh untuk misalnya mau kumpul tugas untuk mahasiswa dengan cara yang sama di add an activity untuk pertemuan yang kita inginkan. Saya pilih an activity, kemudian kita pilih assignment. Ini ada ya. Nah, jadi kalau kumpul tugas mau ujian itu berbeda. Kalau kumpul tugas itu assignment, sedangkan memberikan ujian kepada mahasiswa itu ada quiz. Nah, ini saya berikan contoh dulu untuk kumpul tugas. Pakai assignment, ini sangat memudahkan ya. Anak-anak tinggal akses ke Deep Learning, kemudian kita tinggal lihat dan nilai. Saya beri nama assignment-nya, misalnya kumpul tugas 1. Diberikan deskripsi, misalnya ada aturan ya, harus menggunakan file atau langsung meng-copy paste hasil jawabannya ke tempatnya. Silakan berikan deskripsi, atau mungkin misalnya jika ada kendala terlambat dalam tugas, bagaimana yang mereka harus lakukan, silakan dituangkan dalam kolom deskripsi. Ini kalau ada mau tambahan, misalnya contoh mengerjakan tugas, boleh ditambahkan file di dalam. Kalau misalnya nggak ada, nggak usah, boleh di skip. Nah, kemudian availability, kita boleh berikan batas, ini tergantung Bapak Ibu memberikan kebijakan kepada mahasiswa, batas untuk kumpul tugas. Misalnya ada seminggu, 2 minggu. Oke. Misalnya saya batasi sampai minggu depan. Saya cek tanggal, minggu depan tanggal 29 ya. Beri batas waktu sampai tanggal 29 bulan Maret. Oh, sorry. Allow submission ya. Allow submission itu mulainya. Jadi dia mulai dari hari ini boleh mulai kumpul di jam yang 7.30 ya. Kita berikan waktu 1 minggu. Oke, ini adalah batasnya. Kemudian ada 2 ya, ada 2 date dan ada cut off date. Kalau 2 date ini dibatasi, tapi mahasiswa masih bisa setor tugas walaupun telat. Nah, nanti akan ada notifikasi mahasiswa ini kumpul tugas dengan telat sekian hari, sekian jam. Ada informasinya. Ya, tapi kalau misalnya kita nggak mau ada ini ya, semua harus tepat waktu, boleh di enable, ini ditutup, yang ada diaktifkan adalah ini, cut off date. Jadi betul-betul di-cut. Jadi kalau mahasiswa telat, nggak ada tombol submit. Ini bisa diperhatikan ya, bedanya 2 date sama cut off date. Jadi kalau cut off-nya nggak boleh lebih dari tanggal 29 di jam sekian. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu masih mengizinkan mahasiswa mengumpulkan tugas dengan jadwal yang lewat dari jadwal yang sudah ditetapkan, oke? Ini dinonaktifkan, yang diaktifkan adalah 2 date. Mahasiswa masih bisa tetap setor tugas, tapi ada notifikasi dari Deep Learning, dia telat 1 hari, dia sekian jam, telat sekian detik, ada informasinya. Jadi diberikan kepada kembali kita mau nilai atau mau berikan. Nah, ini kemudian bagian submission, tipe submissionnya tadi,
tugasnya itu Bapak Ibu mau menerimanya dalam bentuk file atau Bapak Ibu mau langsung baca? Oke, kalau misalnya dalam bentuk file, ini di checklist. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau langsung baca tugasnya, malas download semuanya satu-satu, ini yang diaktifkan adalah online text. Ini saya nonaktifkan. Filenya pun bisa ditentukan file apa saja yang Ya. bisa dibatasi. Kalau misalnya mau tugasnya dalam bentuk file ya, ini checklist. Nah ini maksimalnya dia bisa melampirkan 20 file. Ini tergantung Bapak Ibu saja berikan kebijakan ya. Kemudian batasannya paling tinggi adalah 10 MB. Nah ini cukup perlu diperhatikan, diinformasikan ke mahasiswa. Kalau tugas Bapak Ibu itu dalam bentuk file, bahwa batas filenya itu cuma maksimal 10 MB. Jadi kalau pasang PDF, itu silakan dikonvers dulu supaya filenya kecil. Kenapa? Boleh dicentang dua-dua. Tapi kalau misalnya malas download ya, supaya nggak terlalu memakan memori banyak, boleh online text saja. Nah ini nggak perlu dibatasi limit katanya. Ini pada saat kita buka, baca, kita langsung baca jawabannya. Boleh gambar, boleh teks, semua terbaca. Iya, per orang. Jadi kan ya, tinggal bacanya next supaya nampil tugasnya. Feedback tipenya saya tidak isi ya. Ini submission-nya juga sebaiknya nggak perlu, kalau bersyarat. Jadi tetap ikuti saja. Yang lainnya sepertinya nggak ada. Saya save and return to course. Ini mahasiswa akan lihat. Jadi kalau saya klik, kodenya seperti ini. Jadi di sini ada tombol submit. Mahasiswa bisa mengklik tombol submit untuk menyetor tugasnya. Nah, kita bisa lihat ada berapa yang setor, ada berapa yang belum diberi nilai. Jadi kalau misalnya kemarin kita sudah periksa semua ya, ada 10 orang kita sudah periksa. Pas kita cek kembali, ternyata ada yang telat kirim. Nah, di sini ada notifikasi bahwa ada 3 orang yang butuh untuk diperiksa. Bagaimana Bapak Ibu, mungkin ada kendala untuk mengupload file dan mengumpulkan tugas? Ujian kayak seperti kuis, meet, final. Kalau final kita masih belum prediksi akan masih finalnya online atau sudah masuk ke ruangan. Kayak kalau meet itu sepertinya diprediksi pasti lewat ini. Sama juga di pertemuan berapa yang kita inginkan, tambahkan add an activity. Kemudian pilih quiz. Ini ada quiz. Ini untuk ujian. Ujiannya kita boleh setting apakah modelnya multiple choice, apakah modelnya essay, ataupun hanya untuk mengumpulkan file saja. Yang pertama kita isi nama kuisnya, misalnya saya isi langsung meet ya. Tes. Atau setengah semester. Deskripsinya dituliskan bahwa soal dapat diakses sesuai dengan jadwal testnya. Jam sekian sampai jam sekian. Jadi diskusinya silakan diinformasikan mahasiswa bagaimana proses meet-nya Bapak Ibu. Timingnya diatur. Ini diaktifkan dulu enable-nya. Atur meet-nya ini mulai tanggal berapa, boleh diakses sampai tanggal berapa, beserta dengan jamnya. Jadi misalnya pada tanggal hari ini ya, sampai jam 3 misal.
limit, silahkan diberikan limitnya. Kalau nggak ada limitnya berarti dia bisa panjang, dia bisa googling, dia bisa buka buku, bisa kontak temannya. Nah, misalnya untuk ujiannya diberikan waktu selama 60 menit. Ini tergantung Bapak Ibu berikan waktu ujian di tesnya. Kemudian yang dipilih adalah jika waktunya sudah habis. Jadi ketika kuisnya ini sudah habis, namun kondisi mahasiswa masih ada yang mengerjakan. Nah, kita atur supaya jika mahasiswa sementara mengisi kuis, itu otomatis tersubmit. Jadi berapa nomor pun dia jawab, sistem langsung menyimpan informasinya ke kita. Jadi dipastikan yang dipilih adalah open or submit automatically. Secara otomatis tersimpan ketika waktu kuis sudah habis. Migrate-nya enggak ini ya. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Attendance allowed, kesempatan kalau kita settingnya unlimited, mahasiswa bisa berulang kali jawabannya. Tadi kayaknya nah, ini tergantung dari kebijakan kita. Kita mau berikan kesempatan 2 kali kepada mahasiswa, kita isi 2 kali. Atau misalnya saya nggak mau, saya cuma mau kasih kesempatan mahasiswa cukup 1 kali saja jawab soalnya, boleh disetting 1 kali. Tapi kalau unlimited, dia akan terus berulang kali menjawabnya. Namun ada historinya. Historinya akan muncul berapa kali mahasiswa ini menjawab. Nah, kamu kelewatan banget ya jawabnya sekian kali. Pasti buka buku, buka Google. Ya namanya kalau online ya, kita tidak bisa lihat. Kemudian ada apa lagi ya? Layoutnya kita mau soal itu, misalnya kalau multiple choice. Multiple choice kan itu banyak ya. Kalau multiple choice itu kita mau atur apakah munculnya per 10 soal, 1 halaman, mungkin nanti mahasiswa bisa next. Misalnya punya 20 soal, atau kita mau munculkan semuanya. Nah, kalau misalnya mau munculkan sekaligus, every question. All question in one text. Seluruh soal muncul dalam 1 halaman. Jadi mahasiswa tinggal scrolling. Tapi kalau kita mau bagi-bagi, munculkan 10, silakan diatur tampilan soalnya per 10. Question behavior-nya nggak diisi. Nah, ini juga perlu diperhatikan review action-nya. Beritahu saya kalau perlu kita menjelaskannya. Soalnya kalau di sini adalah dan ini juga dan kita pakai sebagai itu tinggal Pak sebenarnya di buku-bukunya. Ya kalau misalnya boleh tambahkan di BBL lagi. Bukunya. Kalau bukunya sudah selesai di bukunya ya. Nah, di sini kalau yang mau pakai quiz, ada perlu juga diperhatikan adalah review option-nya. Ketika mahasiswa sudah selesai mengerjakan seluruh soal, sistem akan melakukan, kalau di checklist semua ini, sistem akan menampilkan nilainya, menampilkan yang mana betul, menampilkan ini jawabanmu. Ya, tapi kalau kita mau rahasiakan, mungkin misalnya kita punya 2 kelas yang sama, supaya soal itu nggak di-share sama yang lain. Nah, kita unchecklist saja dulu semuanya. Jadi yang muncul cuma ada berapa ini ya marks-nya yang disandai. Nah, kalau saya biasanya nanti semua kelas selesai meet, baru saya buka. Supaya mereka bisa lihat, oh ini jawaban, ini hasilnya, nilaiku, ini jawabanku kemarin. Iya, saya salah cara jawabnya. Mereka langsung memperkirakan sendiri. Untuk yang lainnya, boleh di skip saja. Ini saya and display. Jangan, karena kita mau atur soal. Ini baru setting meet-nya.
Save and display, kita isi. Baru kita bisa isi soalnya. Nah, ini juga berdasarkan pengalaman ya. Jika saja browser, besok-besok browser Bapak Ibu ada tombol ini tidak muncul, biasanya kita butuh ada satu settingan di dalam sini. Di dalamnya seperti mau lihat jawaban mahasiswa, mau edit quiznya, tombol ini nggak ada, update browsernya. Oke, atau ganti browser yang lain. Ini berdasarkan pengalaman ya, kemarin ada dosen, tidak ada tombol itu, Bu. Bagaimana caranya? Silakan update browsernya atau ganti browsernya. Sekarang kita mau isi soalnya. Saya isi edit quiz. Sekarang kita mau tambah. Add new question. Ini tinggal pilih apakah soalnya mau multiple choice, soalnya mau berbentuk true and false, soalnya mau model matching atau hanya short answer, atau berbentuk kalkulasi, ada banyak ya, tinggal dipilih. Ini juga model deskripsi kalau jawabannya sangat panjang. Misal saya pilih multiple choice, saya pilih tombol add. Silakan isi quiz name-nya. Sorry, judulnya ini. Bisa diberikan misalnya MIT PBO 1. Soal nomor 1 untuk PBO. Nah, tuliskan soalnya. Misal, default mode-nya, jika misalnya nomor 1 itu kita berikan berapa poin. Misalnya satu nomor itu poinnya ketika bisa dijawab, poinnya misalnya 5. Ini tergantung dari Bapak Ibu memberikan nilai poinnya. Multiple choice biasanya hanya ada satu jawaban yang benar atau mungkin Bapak Ibu bisa memberikan ada beberapa jawaban yang lebih dari satu jawaban yang benar. Itu tinggal diberikan berapa persen. Kalau misalnya saya beri contoh ya, hanya satu jawaban yang benar. Kita shuffle, checklist, shuffle choice-nya supaya ketika mahasiswa dia sama, dia berbeda, optionnya itu diacak. Jadi kalau misalnya optionnya kita ada 4, yang mahasiswa satunya berbeda posisi optionnya. Jadi silakan di checklist, shuffle. Mode pilihannya mau huruf kapital boleh atau silahkan tergantung dari Bapak Ibu. Nah ini pilihan yang pertama, misalnya pilihan pertama adalah nama. Ini saya isi saja dulu ya. Nah ini jawaban yang paling benar, saya pilih misalnya di choice yang pertama, saya berikan nilai 100%. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu punya multiple choice yang A itu sebenarnya benar, tapi sekian persen. Biasanya dalam ini ya, jawaban bahasa Inggris biasanya seperti itu. Tapi kalau misalnya hanya ada satu jawaban yang benar dalam multiple choice, beri nilainya adalah 100. Kalau multiple choice enak, karena otomatis terekam nilainya. Ya, kalau misalnya essay, ya Anda harus membaca dulu, baru diberikan nilai. Begitu juga dengan true dan false. Tadi ada model true dan false ya. Jadi kalau misalnya di jawabannya di true, langsung berapa nilai? Otomatis juga terekam. Saya save. Yang lainnya nggak ada yang ini ya, nggak perlu diisi. Nanti silakan ditambahkan. Nah ini misalnya di sini, perhatikan juga ya, jangan dia sampai diisi. Kalau misalnya memang maksimum nilainya Bapak Ibu itu 10, ya boleh. Kalau misalnya macam saya, itu skornya harus 100. Perhatikan. Di sini cukup banyak yang perlu diperhatikan nih.
Saya kembali ke halaman ya. Bu Nurul. Halo Bu Nurul. Kalau misalnya ya, saya mau tadi perlihatkan kembali. Nih ya, hanya satu jawaban yang benar. Maka di sini yang persen grade-nya itu dia 100%. Ya, yang lainnya itu non saja. Ya, karena biasa kalau soal-soal dalam bahasa Inggris itu ya, semua jawaban itu bisa benar, tapi ada yang tepat. Jadi berikan 100%, 80%. Nah, tapi kalau misalnya di Indonesia, kebanyakan hanya ada satu jawaban yang tepat. Oh, matematika satu. Jadi ini bisa diisi grade-nya. Tapi kalau yang lainnya tinggal di-nonkan saja. Tadi ada yang disuruh kenapa? Halo Bu Nurul. Ya. Saya mau tanya itu. Sabar, Pak. Kenapa, Ki? Siapa? Oh iya. Ya, Saya Pak Ardiman. Ya, kenapa, Ki, Pak? Memungkinkan tidak kita buat satu saja soal kuis, kemudian kita sebarkan ke beberapa kelas kita yang sama. Ya, ya bisa, Di Pak. mana Jadi ada nanti fitur impornya, Kak? Ya, lanjut, Ibu. ya, ada fitur impor atau kita bisa buat bank soal. Jadi kalau bank soal itu saya mau simpan memang ada 30. Nanti bisa disetting 10, tas 10 setiap kelas muncul. Jadi teracak. Kalau misalnya multiple choice. Misalkan gini, saya cuma punya 10 soal. Ya. Dan saya mau 10 soal itu semua untuk kelas saya. Ya, oh tinggal kita Jadi impor saja saya masuk cuma ke buat kelas satu kali soal. Ya. Oh. Begitu ya? Ya. Ada Oke, fitur jadi impor makasih. Bagaimana satu-satu. cara impornya itu, Bu? Ya, bisa diperlihatkan dulu impor. Pelan-pelan, KDI belum ya, masuk fitur lihatkan, impor. Pak. Oh, belum. Ada rekamannya ini, Kah? Ada. Iya, Pak. Ini saya rekam. Besok malam saya upload di YouTube. Oke, yuk. Masalahnya saya lagi di luar kota ini. Oke, Bi. Yuk. Makasih. Ya. Tadi ada satu dosen yang bertanya, kan misalnya kalau dia punya kelas ada banyak, maunya sih soalnya setiap kelas itu sama. Apakah harus dibikin satu-satu, diketik satu-satu, nanti ada fitur untuk mengimport agar format kuisnya kita ini, format absenta ini, format materi kita ini, bisa satu kali kita import masuk ke kelas yang lain, ke course yang lain. Oke, jadi nggak harus dibuat kuisnya berulang kali untuk setiap kelasnya. Untuk kuisnya masih ada yang mau ditanyakan? Mungkin silakan. Ya. Shuffle. Oh ya, ini juga satu shuffle. Kalau tadi choice-nya bisa kita shuffle, ini juga soalnya kita bisa shuffle. Jadi nggak mungkin nggak sama setiap mahasiswa dia nomor 1 ini soalnya. Jadi kalau misalnya ada 10, munculnya itu teracak di mahasiswa. Oh, sebentar saya pindah. Enggak, satu kali klik import nanti supaya pindah ke kelas yang lainnya. Sebentar saya perlihatkan. Bagaimana quiz? Kalau di sini sebenarnya 100 kayaknya kalau di sini di kampus IPA.
Nah, ini sudah ada satu contoh ya. Jadi sudah lengkap untuk pertemuan satu itu sudah ada materinya, sudah ada kumpul tugas, sudah ada mitesnya. Nah, misalnya, kalau misalnya kelas kita ada 9, capek ya kalau buat satu-satu seperti ini di kelas yang lainnya, kita harusnya tinggal import. Nah, sekarang saya berikan contoh untuk mengimport. Saya pilih, tadi saya kelas apa ya? Ini kelas PBO, kelas A. Misalnya, ini kelas A tadi, ini saya mau pindahkan ke kelas F. Oke, saya klik dulu. Ini proses baru dia buat. Ini kosong, kelas yang baru ya. Jadi kita mau import masuk ke dalam. Ini boleh, kalau misalnya Bapak Ibu tidak menggunakan fitur yang disediakan oleh Deep Learning, ini boleh dihapus. Saya lupa tadi perlihatkan, hapusnya di sini, di edit section. Scroll ke bawah, ini tinggal di blok, kemudian hapus saja. Kalau misalnya nggak dipakai. Saya hapus contoh. Oke, ada Pak. Import filenya. Sekarang saya mau import ya. Ada menu option. Ini ada di bawah. Kalau nggak dapat di bawah, biasanya dia muncul di sini. Kalau misalnya ada kendala besok-besok browsernya agak berbeda dari yang biasanya. Kalau dia tidak muncul di sini, optionnya ada di sini. Tapi dia tulisannya bukan option, langsung logo optionnya. Ada di bagian sini. Kalau di dua tempat ini tidak muncul, kembali lagi. Cek browsernya mungkin bisa di-update atau diganti browsernya. Di option, saya pilih import. Nah ini, dari kelas mana ini kita ambil contohnya. Nah, tadi ini kita harus hafal dulu kodenya. Ini saya copy kode kelasnya. Kemudian saya cari, soalnya kalau di ke bawah, siapa tahu ya, ini sudah ada, kalau misalnya sudah ada banyak, nanti ke bawah ini sulit carinya. Jadi silahkan kode kelasnya, kemudian nanti tinggal dipaste, cari. Ini muncul satu. Saya mau copy sesuatu tadi dari kelas ini yang sudah dibuat pada pertemuan satu tadi. Saya continue. Kemudian next. Nah, ini sebenarnya ada sedikit kekhawatiran di sini ya, absensi. Ketika kita import generalnya, ini biasanya terhapus, gambar ininya terhapus. Tapi terimport, absensinya yang ada di kelas yang tadi itu, yang ada di sini itu terimport, pindah. Nah, cuman biasanya ada kendala, entah kenapa ya, masalahnya di learning kenapa, gambar ini terhapus. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu tidak bermasalah gambar yang hilang, oke silakan. Tapi kalau misalnya tidak menyukai gambar yang muncul seperti itu, berarti absensinya pada kelas ini ditambah manual. Kembali buat absensi. Nah, di sini saya mau ini ya menghindari, saya enggak import. Jadi yang saya import cuma di pertemuan satu. Yang tadi materi satu, kumpul tugas satu, kemudian di tesnya. Yang lainnya saya unchecklist. Sebenarnya nggak masalah sih ya, soalnya belum ada isinya. Tapi kalau sudah ada isinya, pertemuan satu kemarin nggak perlu saya impor, nanti dia double, munculnya dia double. Jadi silakan di unchecklist yang tidak dibutuhkan. Oke. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah berada di pertemuan 7 ya, bisa dimengerti mungkin di sini. Saya pilih next. Cek kembali apakah betul yang dipilih ini sesuai. Saya tadi pilih pertemuan 1, general enggak ya, soalnya saya worry dia terganggu di dalam. Yang lainnya oke, saya perform import. Ini kelas yang awalnya tadi. Kemudian continue.
Ya, jadi kalau misalnya itu udah dalam satu semester dan isi semua pertemuan itu enak sebenarnya langsung untuk. Iya, jadi kalau misalnya kita pertemuan yang itu juga bilangkan tentang yang lain, yang mana yang di ya ini tadi yang kelas yang F ya. Jadi dia sudah masuk di pertemuan 1. Dia terimport masuk. Nah, tapi kalau tadi kita ngimpor lagi, enaknya kalau kita sudah ngisi semua pertemuan sampai 15. Jadi 1 kali. Tapi kalau misalnya kita masih nggak punya waktu, masih pertemuan 1 yang diisi, minggu depan ngimpor lagi semua kelas. Oke, ngerti nggak maksud saya? Nah, kalau misalnya hati-hati tadi yang importnya, jangan sampai pertemuan 1, 2 kembali diimport. Nanti munculnya di sini double. Materi pertemuan 1 2 kali muncul. Ya, hapus lagi. Ada mungkin untuk import? Bisa? Nah, sekarang yang terakhir, saya mau perlihatkan cara merekap absensinya. Mic-nya, tugasnya 1 kali. Kita jangan direkap satu-satu. Misalnya saya rekap dulu absensinya, saya rekap dulu tugas-tugasnya mahasiswa, saya rekap dulu. Ini kita tinggal 1 kali tombolnya. Saya perlihatkan di kelas yang semester sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya ini sudah lengkap semua, Bapak Ibu nggak perlu lagi masuk ke Siaka lagi. Langsung di learning ada menu home. Di menu home muncul semua kelas yang sudah dibuat tadi. Tapi ada juga yang masih senang, dia lebih mudah masuk di Siaka, kemudian klik lagi ini masuk. Di sini adalah semua kelas yang sudah terbuka tadi, yang kita buat di menu home-nya ya. Tapi kalau misalnya belum lengkap seperti ini, mohon untuk tetap login masuk via Siaka. Supaya kelasnya tergenerate. Jadi kalau sudah melewati kayak pertemuan 8, kayaknya sudah fix itu, boleh langsung menu home, lihat kelas yang lain. Nah, saya perlihatkan satu contoh kelas, ini kelas yang sebelumnya, kita mau rekap nilainya. Ini kelas O, ini semester kemarin. Ini kelas yang kemarin, sudah ada ujian finalnya. Tugas-tugasnya saya tinggal rekap. Nah, ini bisa lihat tadi, di sini ada tombol di sini, tiba-tiba sekarang sudah nggak ada. Cek kembali di sini, posisinya pindah. Kita grade book stop, kita mau rekap semua, absensinya, tugas, kuis, sampai final, ini sudah muncul semua. Salah. Nah, ini kalau kita mau lihat secara view-nya, jadi sudah ada absensinya, dia si A 100%, tugas satunya 100, mid test-nya 70, ini sudah muncul semua ya, sampai final ke bawah. Ya, sampai finalnya ini. Ya, enggak perlu hitung manual. Sekarang saya mau ambil. Sebenarnya Deep Learning menyediakan fitur untuk langsung menggrade, langsung berikan nilai A, B, C, D, E. Cuman settingnya itu harus satu-satu. Cukup lama. Jadi kita tarik Excel-nya saja. Sepertinya lebih lincah menggunakan Excel dibandingkan sistem yang baru dilihat ini. Nah, saya tarik Excel-nya. Kita ambil ekspor. Klik menu ekspor. Ini kita pilih semua, saya mau ambil absensinya, kumpul tugas 1, tugas 2, mid test-nya sampai finalnya. Kita pilih format Excel, enggak ya? Oh sorry, saya pilih ini, Excel spreadsheet. Jangan sampai perbedaan ini filenya. Saya pilih Excel,
kembali lagi cek yang mana kita inginkan, kemudian klik download. Filenya dalam bentuk Excel. Oke, muncul. Ini boleh tinggal di skip yang tidak dibutuhkan. Seperti kolom, saya perbesar dulu ya, supaya nampak muncul. Seperti kolom last download, saya tidak butuhkan, saya tinggal hapus. Cost-nya juga saya nggak butuhkan ya, sesuainya bukan formatnya penilaiannya kita. Nah, ini tinggal ditambahkan. Misalnya nilai total. Nah, ini selebihnya tinggal kita bagaimana membuat file Excel untuk menilai presentasinya. Yang ini juga absensi. Kalau misalnya semua pertemuan sudah diisi absensinya, kita boleh ekspor langsung dari absensinya. Dia tampilannya berbeda. Setiap pertemuannya sudah ada rekapannya. Kalau yang tadi ini langsung totalnya. Absensinya dia langsung total. Kalau kita mau cek pertemuan satu dia tidak hadir atau tidak, atau ada, ini di sini. Masuk di attendance-nya, kemudian ekspor, kemudian all partisipan, kemudian download-nya dalam versi Excel format ya. Ini disimpan baik-baik untuk absensinya, biasanya digunakan untuk pengurusan pangkat. Yang dicari adalah format yang ini. Ya, ambil yang pertemuan, absensi per setiap pertemuan dari mahasiswa. Ah, ini dia. Kalau sudah selesai, ini juga jangan lupa untuk di-download. Tapi ini berbeda dengan tadi gradable tetap. Ini langsung di attendance-nya, kemudian pilih ekspor, pilih jenis filenya. Karena ini akan dipakai untuk melakukan pelaporan kayak kenaikan pangkat, itu harus ada bukti. Setiap pertemuan mahasiswanya, dia masuk di mana. Nanti tinggal diatur baik-baik tampilannya. Ditempel sama jurusan, selesai. Kalau yang tidak perlu juga dibuang. Ya, yang bagian tidak perlu silakan dibuang. Seperti ini ya kayaknya. Bagaimana mungkin masih ada? Hari ini jam 2 ini itu kan tidak bentuk ya. Ya, kan kalau yang lepas itu hanya kecuali bapak waktu bersama bisa dalam ini satu lainnya sama kalau berarti itu saya perlihatkan ini
Buat satu aja. Pas pasangan